sebentar kami akan memulai ibadah kami, Yesus. Tutup bungkus ruangan ini Tuhan dalam nama-Mu, Yesus. Hadirat-Mu tercurah di tempat ini Bapa. Kami mau tangking, kami mau usir segala kejahatan yang mau mengganggu kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini mereka tidak dapat hadir, tidak dapat merasakan Tuhan hadirat-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Kau Allah kami yang baik. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sembah nama Tuhan kita. Mari kita datang dengan hati yang benar-benar rindu, hati yang benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Bawa hatimu saudaraku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan. Semua karena
Lagu ini benar-benar menguatkan saya. Ya, semoga lagu ini juga bisa menguatkan saudaraku di sini di saat kita lagi lemah. Karena memang hanya tangan Tuhan yang mampu kita pegang. Hanya kepada Tuhan Allah kita, tempat kita berseru. Tak ada teman selain Tuhan kita. Percaya saudaraku. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bertepuk tangan kepada Tuhan. Mari angkat saudaramu, mari angkat suaramu saudaraku. Mari kita puji Tuhan kita. Amin. Semuanya bergoyang, tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dipastikan pada keluar dari bangkunya masing-masing. Coba kanan kiri ke depan. Gini ya, saudaraku goyangin ini. 1, 2, 3. Kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam diri. Ayo kita mulai, kakinya ya. 1, 2, 3. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang.
Baik saudara, kita boleh dipersilakan duduk. Kita mau masuk dalam firman-Nya. Kita mau teduhkan hati kita, kita mau memuji Tuhan. Mari bawa lagi hati kepada Tuhan. Tetap dalam hadirat-Nya. Ucapkan syukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin.
Juru Selamat kami Yesus Kristus Tuhan. Ketika kami mempercayai janji-Mu, ketika kami memegang teguh setiap perkataan, maka kemenangan itu menjadi bagian kami. Kami tahu kasih setiap-Mu begitu besar dalam hidup kami. Biarlah kami sadar dan biarlah kami boleh bersyukur untuk itu semua. Dan biarlah setiap kami hidup dalam kasih setia. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami rindu tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami rindu arahan-Mu supaya kehidupan kami tidak tersesat di tengah dunia ini. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah melayani hari ini. Berkati mereka lebih lagi sehingga talenta yang mereka miliki boleh semakin berkembang, boleh menjadi maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim presentasi hari ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah supaya hidup kita itu berbuah. Apa sih berbuah? Berbuah itu ya bermanfaat, bisa dinikmati. Kalau saudara tanam pohon mangga di depan rumah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, cuma daun doang, gimana saudara? Wah. Kadang-kala kita mempersalahkan justru kenapa nih pohon gak mau berbuah gitu kan. Kenapa ini pohon cuma daun aja, bikin capek, tiap hari mesti nyapu. Ya belum lagi kalau sampai ke atas, lalu numpuk sampahnya, ditalang jadi bocor gitu kan. Jadi buah itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang bisa menjadi berkat. Sebetulnya itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang percaya. Tapi kadang-kala ketika seseorang, mungkin kalau kita mau tanam tomat, benihnya sama. Sekarang ada benih yang sasetan gitu ya, benih tomat unggul, tomat merah atau tomat cherry, apapun itu, benihnya sama. Kita taruh di pot pertama, pot kedua, pot ketiga, pot keempat, benihnya sama. Yang nabur juga kita sama. Ya, waktu naburnya sama-sama, pagi hari atau siang hari gitu ya. Sama-sama disiram, iya sama-sama disiram. Tapi kadang-kala hasilnya bisa berbeda. Iya kan? Ada satu pot kok gak tumbuh-tumbuh gitu ya. Begitu tumbuh kuning. Pot yang kedua kita lihat, kok tumbuh banyak daunnya, tapi gak pernah ada buahnya. Pot yang ketiga malah gak tumbuh sama sekali. Pot yang keempat tumbuh subur berbuah. Masalahnya di mana saudara? Benihnya sama, yang nabur sama. Masalahnya di mana? Tanahnya. Sebab itu kita hari ini belajar next ya, 4 model hati manusia. Ini yang membuat hasilnya berbeda. Kehidupan sama-sama orang Kristen, sama-sama dalam satu gereja, sama-sama dalam komsel yang sama. Materinya pun sekarang komsel sama, ya kan? Tapi kenapa nanti outputnya, hasil akhirnya berbeda? Ada yang hidupnya menjadi berkat, ada yang justru hidupnya layu, atau hidupnya hanya sekedar gaul. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata kita harus lihat tanahnya, bagaimana tanahnya, bagaimana hati manusia itu akan menentukan kehidupan yang seperti apa. Karena firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang ada di dalam hatimu cepat atau lambat akan keluar. Keluarnya bisa berupa perkataan, keluarnya bisa berupa sikap,
keluarnya bisa berupa mimik muka. Kalau saudara hatimu marah, kira-kira orang marah kalau lagi cekel banget bisa senyum nggak? Ya, senyum pun rasanya asem gitu ya. Meja pun melayang. Iya kan? Ketawa pun fales gitu kan. Ketawa deh, lucu ketawa. Tapi kalau lagi marah, lagi cekel, ketawanya fales saudara. Saudara dikasih Tuhan itu tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri bahwa hati itulah apa yang dalam hati akan terpancar keluar. Kalau hatinya lagi sedih, ya, makan tapi kecap pun bisa sambil nangis. Ya kan? Makan pun gak selera katanya. Ya, kalau saya sih selera-selera aja, orang lapar gitu. Jadi sekarang dikasih Tuhan 4 model hati kita akan belajar. Ya. Kita buka, yuk next slide. Nah ini, ya, sama-sama pohon tomat. Yang pertama layu daunnya, tumbuh si layu. Yang kedua muncul daun doang. Yang ketiga buahnya sedikit. Kita maunya yang banyak. Yang keempat, ya, kita maunya yang keempat. Tapi untuk bisa sampai yang keempat, kita harus mempersiapkan tanah yang baik dulu. Gak bisa sembarang tanah kita pakai, ya kan? Gak bisa sembarang tanah. Next, yuk kita buka di dalam Matius 13, 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama Matius 13 ayat 18 sampai 23. Kita akan baca sama-sama. Yang pria terlebih dahulu ayat 18, yang wanita ayat 19. Ya, Matius 13 mulai ayat 18. Pria dulu, 2, 3. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Silakan ya wanita. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Pria, benih yang ditaburkan tanahnya yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, silakan wanita. Tetapi ia tidak berakar dan tanah sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan keras semak bumi ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena ia itu berbuah, Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Iya. Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa hasilnya berbeda? Padahal sama-sama mendengar firman, betul nggak? Kita semua dengar firman di hari ini. Ada yang tidur? Gak ada. Ada yang tidur. Tapi, ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita sama-sama dengar firman. Tetapi kenapa outputnya jadi berbeda? Hasilnya jadi berbeda. Apakah firman itu bagi sebagian orang tidak berkuasa, tidak punya kuasa? Bukan masalah firmannya, tetapi masalah bagaimana hati orang itu. Ya, next. Ya, mengapa hasilnya berbeda padahal benihnya sama, ditabur oleh orang yang sama pada waktu yang sama? Kenapa hasilnya berbeda? Ya, karena benih itu jatuh di tanah yang berbeda. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, pinggir jalan. Nih, saya kasih gambar pinggir jalan. Tuh tanda panah merah itu pinggir jalan. Saudara tahu pinggir jalan? Siapa yang suka di pinggir jalan? Saudara yang dikasih Tuhan. Iya, kondisi pinggir jalan itu seperti apa? Yang jelas kondisi pinggir jalan itu ramai. Ya, mobil, motor, orang lewat.
simpang siur. Ya. Ketika ramai, ya, jadi sulit mendengar. Coba kalau saudara ngobrol di pinggir jalan. Kalau mau ngobrol jadi pinggir jalan, agak ke tepi lagi masuk ke warung baru bisa enak. Tapi kalau di pinggir jalan mesti teriak-teriak ngobrolnya. Kenapa? Karena ramai. Terus di pinggir jalan itu jadi sulit untuk bisa fokus. Nah, keadaan hati yang pinggir jalan ini itu keras, sulit menerima, sulit mengerti. Orang yang hatinya seperti pinggir jalan, ya, pinggir jalan itu kan tempat umum. Pinggir jalan itu, ya, di sini jalan, di sini sawah, ya kan? Di sini jalan, di sini sawah. Ya, banyak kali orang hidup di dua alam. Mau ikut Tuhan tapi ikut dunia juga. Orang-orang yang masih punya hati seperti ini susah untuk bertumbuh di dalam iman. Susah firman Tuhan itu berkuasa mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Karena dia hidup di dua alam. Dia ingin di jalan juga, dia ingin di ladang Tuhan juga. Pingin menikmati berkat Tuhan, tapi juga pingin menikmati dunia. Sehingga susah fokus. Sebab itu firman Tuhan pernah bilang, jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara nggak bisa berdiri di atas dua perahu. Kalau saudara berdiri di atas dua perahu, suatu saat saudara akan terjatuh. Orang yang hatinya pinggir jalan, keras, susah dibentuk. Pinggir jalan itu kan susah dicangkul. Coba cangkul, susah. Ya, paling dicangkul, dibikin lubang buat nanam kabel. Banyak perbaikan jalan kan, sekarang pinggir jalan digaliin, bikin macet. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayo tinggalkan pinggir jalan. Ayo tinggalkan pinggir jalan. Jangan tetap di pinggir jalan. Itu tempatnya nggak baik, itu tempatnya nggak nyaman. Ya. Apa yang terjadi ketika benih itu jatuh di pinggir jalan? Ya, benih itu terinjak karena tempatnya orang jalan. Banyak orang yang menginjak-injak firman Tuhan. Apa maksudnya? Banyak orang yang mengabaikan firman Tuhan, menganggap firman Tuhan itu nggak penting. Alah, pendeta khotbahnya perpuluhan lagi. Alah, pendeta khotbahnya sungguh. Mengabaikan firman Tuhan, menganggap nggak penting. Dan dikatakan di dalam, coba baca Lukas 8 ayat 5. Tolong saudara itu bacakan Lukas 8 ayat yang kelima. Jadi Matius 13 dan Lukas 8 itu sama. Kisah tentang seorang penabur, perumpamaan penabur, dan Tuhan Yesus memberikan penjelasannya. Ya. Kenapa Tuhan Yesus kalau ngajar pakai perumpamaan? Ya supaya lebih nyata. Dan sebagian besar perumpamaan Tuhan Yesus itu tentang pertanian dan tentang peternakan, gembala dan domba, penabur dan ladangnya, pohon tumbuh buah. Kenapa? Karena konteks orang-orang yang diajak ngomong, masyarakat pada waktu itu sebagian besar petani dan peternak. Jadi Tuhan Yesus mengajar dengan memberikan satu perumpamaan yang sesuatu hal yang biasa dalam hidup mereka. Sesuatu hal yang biasa. Mereka tahu benih, mereka tahu pinggir jalan. Kita mungkin yang nggak pernah jadi petani, kita nggak nangkep. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya pesannya itu bisa dimengerti oleh kita semua. Lukas 8 ayat 5, silakan. Lukas 8 ayat 5, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Lalu diinjak, bukan diinjak burung, dimakan orang ya. Diinjak orang dan dimakan burung, jangan dibalik. Diinjak orang. Pinggir jalan itu kalau benih ditabur di sini, bisa diinjak-injak. Ya. Ketika hati kita seperti pinggir jalan, ya kita mengabaikan firman, diinjak-injak. Sesuatu yang diinjak-injak itu nggak berguna, betul kan? Ya kan? Kalau HP saudara berguna, nggak mungkin injak-injak. Ya. Terinjak iya, nggak sengaja gitu kan. Ya, banyak orang menganggap firman Tuhan ini nggak berguna. Menurut saudara ini berguna nggak? Berguna nggak? Berguna.
Penting nggak? Yakin penting? Berapa orang yang yakin penting? Boleh angkat tangan. Yakin penting? Kalau penting dibaca nggak? Kalau saudara terima sesuatu yang penting, sertifikat deposito, dibaca nggak? Dibaca. Tapi kalau ini dibaca nggak? Jawab masing-masing di hatimu. Saya nggak mau bikin saudara berdosa. Baca nggak? Nanti karena malu sama sebelahnya bilang baca, padahal nggak baca, kan saudara berdosa. Iya kan, jadi silakan jawab sendiri. Kalau saudara menganggap Alkitab itu penting, seharusnya saudara Baca. baca. Ingat dulu rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu di sini waktu masih pacaran rata-rata kan barang ini belum ada ya, WA belum ada ya. Pakai apa? SMS atau surat. Kalau dapat surat dari pacarnya gimana? Sekarang juga ampun. Dibaca berulang-ulang sampai kadang-kala kata tiap katanya hafal. Ya, benar. Ada tanda love-nya berapa dihitung dihafalin. Ada pantunnya Pak, pantun. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Kenapa surat cinta itu begitu penting bagi seorang yang lagi pacaran? Ini penting. Kadangkala itu lebih banyak dihafalkan daripada pelajaran matematika atau IPA. Apalagi pelajaran sejarah. Iya kan? Surat cinta lebih banyak dihafal. Kenapa menganggap penting? Tapi saya heran banyak orang bilang Alkitab itu penting, firman Tuhan penting. Nggak dibaca. Tapi Nggak dibaca. ya Anda sendiri tahu jawabannya. Baca. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tanpa sadar hati kita itu seperti pinggir jalan, menganggap firman Tuhan itu gak penting. Ya. Setiap ibadah kita rekam, tujuannya bukan untuk cari subscribe, tujuannya bukan untuk cari uang dari YouTube. Saya nggak mau jadi YouTuber, panggilan saya tetap pendeta begitu saudara. Ya. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya saudara bisa review firman Tuhan yang disampaikan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang lihat? Berapa banyak yang memutar YouTube itu lagi? Nggak ada. Yang hadir sih sekitar hari ini sekitar 30-an. Tapi biasanya saya lihat cuma 15, 20. Kalau Natal rame, yang nonton rame bisa 100 lebih. Kenapa? Nonton, gua tampil bagaimana? Anak gua tampilnya gimana? Ini yang dilihat. Firman Tuhannya mah skip aja, dicepetin gitu. Saudara yang senyum-senyum, saya nggak tahu apa maknanya itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau benih itu jatuh di pinggir jalan, ya diinjak-injak, dimakan burung. Burung digambarkan iblis. Iblis itu merampas firman Tuhan. Ketika orang hatinya seperti pinggir jalan, dia nggak fokus sama firman. Dia nggak fokus. Karena nggak fokus, gimana mau mengerti? Banyak orang yang nggak ngerti. Makanya kenapa saya putuskan untuk mulai tahun ini materi sharing di Komsel adalah khotbah minggu. Supaya apa? Diulangi lagi. Karena manusia itu pada dasarnya susah ingat, gampang lupa. Betul gak saudara? Betul. Susah ingat. Kalau untuk hal yang baik, hal yang benar, susah ingat. Tapi udah ingat, lupanya gampang. Berbeda kasusnya dengan kesalahan orang. Kalau kesalahan orang cepat ingat, susah untuk lupa. Benar apa betul sih? Benar. Kalau kesalahan orang itu dicatat pakai tinta tebal, kalau perlu dilaminating supaya nggak rusak. Harusnya firman Tuhan yang harus selalu diingat. Harusnya firman Tuhan yang harus selalu dimengerti. Dalam Matius 13 ayat 19, dengar firman Tuhan tidak ngerti. Kenapa tidak ngerti? Ya karena mengabaikan. Kalau nggak penting kan nggak mau cari tahu. Ya kan? Kalau sesuatu nggak penting, saudara nggak cari tahu. Kalau nggak tahu, ya nggak ngerti. Ya. Karena kondisi pinggir jalan itu seperti itu. Hatinya keras. Kadang-kala ada orang datang firman Tuhan, datang ke gereja gini, ketika firman Tuhan disampaikannya, nyenggol istri, tuh kamu tuh, nyenggol suaminya, tuh kamu tuh begitu. Firman Tuhan itu bilang, buat saya. Ayo katakan, firman Tuhan buat saya. 2, 3. Firman Tuhan Buat saya. Jadi nggak ada lagi colek-colek sebelah, tuh kamu tuh begitu, tuh kamu tuh begitu, atau injak-injakan kaki begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita
kita merasa firman Tuhan bukan buat kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Kita nggak akan bisa bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, ya bantet, nggak bisa menghasilkan buah. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya tanah berbatu-batu. Kondisinya tanah berbatu-batu, ya banyak batu pastinya. Dan tanah berbatu-batu itu sulit diolah. Kalau dicangkuli, ya udah bunyinya rame itu, klopak. Terus kadang-kadang ada percikan api gitu kan, karena mata campurnya kena dengan batu yang keras. Ya. Pastinya tanah yang berbatu seperti gambar ini tidak ada air. Benih bisa tumbuh nggak? Bisa. Benih tumbuh tapi nggak bisa berakar karena batu semua, banyak batunya. Ya. Bisa tumbuh tapi sementara aja. Tuh ada benih satu tumbuh tapi sementara aja. Begitu datang panas, dia akan layu. Banyak orang Kristen dengar firman Tuhan senang. Aminnya paling banter kalau firman Tuhan. Amin, amin. Apalagi saudara mau diberkati, amin. Semua bilang amin. Bahagia, senang, happy ke gereja. Tapi benih itu tidak berakar. Benih itu tidak berakar. Ketika tidak berakar, dia nggak kuat. Begitu datang panas, datang pencobaan, ya. Coba dalam Matius 13:21 tadi dikatakan ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi jangan heran orang yang rajin ke gereja, orang yang suka dengar firman Tuhan di YouTube, di TikTok, pada akhirnya bisa murtad. Kenapa? Hanya senang mendengar, tidak berakar. Bagaimana supaya benih firman Tuhan itu berakar dalam hidup kita? Bukan cuma cukup mendengar, tetapi lakukan. Saudara ngerti tentang pengampunan? Iya, memang harus mengampuni. Konsekuensinya kalau tidak mengampuni, maka Tuhan tidak akan mengampuni kita. Tapi masih juga belum mau mengampuni. Masih juga belum mau mengampuni. Begitu kesenggol lagi dengan orang itu, udah gak ke gereja isinya orang bikin sakit hati saya terus. Saudara yang dikasih Tuhan, itu tanahmu masih berbatu-batu. Harus disingkirkan batu-batu dalam hidup kita. Batu itu apa? Batu itu gambaran kekerasan, ya kan? Gambaran hati yang keras. Bagaimana seseorang bisa keras? Karena egonya masih tinggi, masih ego. Ya. Ketika orang mempertahankan egonya, kepentingannya diri sendiri, dia sulit untuk dibentuk, sulit untuk diarahkan. Coba kalau saudara ibu-ibu kadang-kala bikin kue, bikin adonan. Kalau ada yang keras masuk ke dalam adonan saudara gimana? Goreng. Ya bolunya nggak jadi, ya kan? Mungkin tanpa sengaja ada kala ya. Waktu mecahin telur, kulit telurnya masuk ke situ. Waktu di mixer bunyinya gimana? Katak. Ya kan? Jadi sesuatu yang nggak baik ketika kita masih egois, maka Tuhan akan sulit membentuk kita. Orang yang egois selalu akan melawan firman. Orang yang egois selalu akan berbantah dengan firman. Tapi orang yang sudah menyingkirkan batu-batu keegoisan itu, dia siap dibentuk oleh Tuhan. Ya memang pembentukan itu sakit. Ya saya sih senang. Saya suka katakan, saya senang kalau ada jemaat yang tersinggung dengan khotbah saya. Kalau ada jemaat yang tersinggung dengan renungan harian pagi saya senang. Kenapa? Karena Anda masih waras. Hanya orang waras yang masih bisa tersinggung, betul? Saya senang kalau saudara tersinggung dengan khotbah saya, berarti saudara mendengarkan, gak tidur. Karena kalau tidur gak mungkin bisa tersinggung. Saya senang kalau saudara tersinggung dengan renungan doa pagi saya. Kenapa? Saudara membaca. Saya tahu sih beberapa hanya cuma amin aja, belum tentu baca. Saya tahu aja beberapa cuma amin aja gitu.
kayak ngisi absen gitu kan. Ya, ya. Saudara nggak perlu, saya itu nggak perlu bilang begitu. Aku di hadapan Tuhan aja. Iya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika firman itu kena, ketika firman itu membongkar kesalahan kita, harusnya kita berterima kasih. Kalau kita tidak berterima kasih, kita akan terus-menerus dalam kesalahan itu. Tapi ketika kita bisa menerima itu, kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kecuali kalau saudara cita-citanya tidak mau jadi lebih baik, atau dalam keegoisan saudara merasa saudara sudah paling baik, begitu kan? Benih tidak berakar, tumbuhnya sementara, lalu layu dan mati. Selanjutnya yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Ya, ternyata benih itu juga kadang-kala jatuh tanahnya penuh semak duri. Ya, apa sih? Yuk, silakan baca Matius 13 ayat 22. Disambung nanti Stefanus baca di Lukas 8:14. Silakan saudara itu. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lanjut. Silakan Stefanus. Lukas 8:14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Iya, dalam kondisi semak duri benih itu tumbuh, bisa tumbuh, nggak langsung mati karena panas, mas dia masih bisa tumbuh. Tapi dikatakan dalam pertumbuhannya dia terhimpit. Kondisi semak duri itu adalah banyak semak berduri, ruang geraknya terbatas, terhimpit. Ya kan? Berapa banyak kita ruang gerak kita terbatas. Lalu kita bertanya, ketika hamba Tuhan bertanya, kenapa nggak baca Alkitab? Aduh Pak, nggak punya waktu, saya sibuk. Saya sibuk Pak, warung saya rame Pak, jualan saya rame Pak, nggak sempet Pak, saya baca Alkitab. Tidak ada ruang untuk pertumbuhan rohani. Dunia ini memang mengkondisikan supaya kita itu nggak punya ruang, nggak punya waktu untuk hal-hal yang rohani. Ya. Dunia ini mencoba mengkondisikan kita untuk kita konsentrasi kepada satu kata, duit, duit, duit. Yang dipikir duit, sehingga ada istilah time is money. Waktu adalah uang. Ya. Tetapi tidak bisa dibalik. Uangmu tidak bisa membeli waktu, betul? Ya kan? Uangmu nggak bisa beli waktu. Ketika sudah di ICU, ya, makanya saya katakan wisata rohani itu bukan ke Israel sebetulnya. Wisata rohani itu ke ICU dan ke rumah duka, itu wisata rohani. Ketika di ICU saudara akan sadar, ketika orang ada di tempat itu, uang tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Ketika ada di ICU, kedudukan seseorang, gelar, kepandaian akademis seseorang tidak akan bisa membantu. Disitulah kita kembali ingat kepada Sang Pemberi hidup. Ketika kita di rumah duka, teman-teman yang kerja di rumah, teman-teman yang tugas di rumah duka, harusnya Anda lebih sadar akan arti kehidupan. Mungkin hari ini kau angkat peti jenazah, tapi entah kapan kau yang ada di dalam peti jenazah itu dan diangkat orang. Gak ada yang tahu kapan. Ya, gak ada yang tahu. Siap enggak kita ketika ada di dalam peti jenazah? Siap enggak ketika kita diturunkan ke liang lahat? Siap. Kalau belum ya segera persiapkan.
Karena waktu itu tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Padahal bos yang punya rumah duka aja nggak tahu waktunya apa. Istilahnya kan begitu, saudara. Jadi saudara, mari kita harus selalu punya ruang. Jangan izinkan dunia menghimpit kita, ya kan? Yang terjadi ketika tanahnya seperti semak duri, maka benih itu berebut nutrisi. Ya, pohon itu berebut nutrisi dengan semak duri itu. Semak duri itu coba perhatikan di tanah yang tidak ditanami kan banyak semak duri. Padahal nggak ada yang nanam kan, nggak pernah disiram lagi, cuma mengandalkan air hujan. Apakah ada yang pupuk semak duri? Nggak ada. Tapi mereka begitu subur. Ini sebetulnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dunia ini hal-hal yang negatif itu tidak perlu diusahakan, ada dengan sendirinya. Hal-hal yang negatif itu berkembang dengan sendirinya. Contoh yang gampang, judi online. Nggak perlu dipromosikan, orang sudah pada tertarik, ya kan? Dan itu sulit banget diberantas. Ya. Padahal cara memberantas judi online itu gampang. Tahu nggak caranya gimana? Matikan aplikasinya, selesai. Ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jangan izinkan semak duri itu menghimpit hidup. Apa semak duri itu? Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 8 ayat 14, ya. Semak duri itu, ya benih itu tumbuh terhimpit oleh kekhawatiran. Berapa banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran? Mungkin kita yang ada di sini hari ini kita sedang khawatir. Kita sedang khawatir, waduh, Senin besok jatuh tempo, 3 cicilan jatuh tempo barengan. Waduh. Padahal Tuhan Yesus berulang kali dalam firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Ya, waktu Natal atau apa ya, ada yang nyanyi, jangan kamu khawatir. Ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu nyanyi ya. Iya. Tapi biasanya paling sering khawatir Ibu-ibu. Nah, saudara, inilah ironisnya kehidupan, ya. Ironisnya kehidupan itu seperti itu. Kita bisa berkata jangan khawatir, kita jadi jangan kamu khawatir. Harusnya balik, jangan saya khawatir, ya kan? Kadang-kala kita cuma bisa nunjuk orang, kita nggak sadar diri kita. Kekhawatiran itu bisa menghimpit. Kekhawatiran itu bisa membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada apa yang ada di M-Banking kita. Ketika M-Banking kita selalu minta maaf ketika kita mau bayar-bayar, mau transfer, mau ngambil di ATM, mau ngambil duit cash, mohon maaf, kita jadi khawatir. Padahal firman Tuhan selalu berkata, jangan khawatir, aku akan memenuhi segala keperluan. Kekhawatiran ini membuat orang akhirnya berkata, ya sudahlah, percuma saya ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan, saya melayani, kondisi ekonomi saya semakin terpuruk. Share-lah dengan Tuhan, gak usah. Banyak orang seperti ini. Dia menjadi meninggalkan Tuhan karena kekhawatiran. Masalahnya hanya khawatir. Nah, selanjutnya yang membuat orang akhirnya terhimpit kekayaan. Jadi jangan berpikir orang meninggalkan Tuhan karena memang dia nggak diberkati, tapi justru kebalikan, orang yang diberkati lipat bisa akhirnya meninggalkan Tuhan. Kalau dia telepon, Pak, kenapa kemarin gak ibadah? Waduh, saya baru gathering teman-teman bisnis saya. Minggu depannya saya baru mancing ke Anyar dengan teman-teman bisnis saya. Karena kekayaan, karena dia punya. Ya sudah, Tuhan kan minggu depan masih ada. Minggu depan masih ada kok gerejanya. Hari ini mau jalan-jalan dulu. Belum tentu bisa ketemu lagi sama dia. Belum tentu. Siapa tahu dengan. Lalu alasannya rohani kan. Siapa tahu saya mancing sama-sama rekan bisnis saya bisa dapat tender, saya bisa dapat proyek. Kan sebagian proyeknya bisa buat pekerjaan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, Tuhan lebih butuh hidupmu daripada duitmu. Tuhan lebih mengasihi hidupmu daripada mengasihi duitmu. Kadang-kadang kita lupa, kita pikir Tuhan butuh duit kita.
Kau pikir Tuhanmu begitu miskin? Kau pikir Tuhanmu begitu kere, jadi perlu duitmu yang gak seberapa itu? No. Tuhan lebih perlu hidupmu. Tuhan lebih sayang hidup untuk diselamatkan. Karena duit itu pada akhirnya ditinggal, saudara. Saya tanya di sini, ada Mas Bagas sama Mas Keke. Ada nggak orang kaya yang meninggal di peti matinya diisi duit banyak-banyak? Ada nggak? Ada, Pak. Duit-duitan? Iya. Duitnya duit-duitan, nggak kepake. Tapi duit beneran enggak. Artinya apa? Itu duitmu ditinggal di dunia, nggak nyampe tembus ke sana. Kalau saudara cinta uang, saya khawatir saudara nggak betah di sorga nggak ada uang. Kalau saudara tidak terbiasa hidup dengan tanpa uang, harus selalu ada uang, nanti di sorga nggak ada uang, saudara nggak betah. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan biarkan kekayaan menghimpit hidupmu sehingga engkau terlalu sibuk menikmati kekayaanmu. Ya, mungkin ada orang berkata gini, ada orang tanya gini, Pak, kenapa sih Tuhan gak bikin saya kaya? Saya jawabnya gampang. Iya, karena Tuhan itu gak mau. Tuhan tahu kalau kamu kaya, kamu mesti ninggalin Tuhan. Kamu mesti asik dengan kekayaanmu. Kadang-kadang kita belum siap untuk menjadi kaya. Saudara siap jadi kaya? Siap. Tapi kadang-kadang begitu diberkati sedikit, udah ninggalin ibadah, ninggalin konser. Alasannya Pak lagi healing, Pak, nikmati hidup. Emang di dalam ibadah kau gak menikmati hidup? Kan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan cuma itu. Dalam Lukas juga dikatakan, kenikmatan hidup itu bisa membuat orang tidak berbuah. Kenikmatan hidup, atau bahasa modernnya itu hedonisme. Hedonisme adalah paham yang menganggap kenikmatan itu segalanya. Hidup harus dinikmati. Kadang-kadang benar sih ya, hidup harus dinikmati, gitu kan. Tapi justru itu yang sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup yang sejati adalah ketika kita terhubung dengan Sang Pencipta. Itu hidup yang sejati. Apa Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan hidupnya? Ya kan? Punya semua dunia tapi mati, nggak ada gunanya. Tapi ketika kita dekat dengan Sang Pemilik hidup, sumber hidup itu sendiri, maka hidup akan jadi lebih hidup. Jangan izinkan benih firman Tuhan jatuh di semak yang berduri. Ya, next. Ya, pinginnya yang seperti ini. Lihat wanita ini, dia lagi menghitung keuntungannya, berapa kali lipat keuntungannya. Ya. Tanah yang baik, kondisi tanah yang baik pasti gembur. Ya, kalau gembur itu mudah dibentuk, ya, mudah dicangkul, mudah dibajak, mudah diolah. Apakah hati kita mudah diolah? Apakah hati kita mudah dibentuk oleh firman Tuhan? Kadang-kala kita itu pinginnya cari firman yang sesuai dengan maunya kita, cari ayat yang sesuai dengan maunya kita, pasang di posting. Jarang ada orang yang memposting ayat-ayat yang mengerikan, ya kan? Misalnya, terkutuklah kamu keturunan ular beludak. Jarang ada yang memposting gitu. Postingannya adalah apa? Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara yang dikasih Tuhan, tanah yang gembur itu siap terima firman Tuhan, baik firman yang memberi janji, firman yang memberi petunjuk, ataupun firman yang memberikan teguran, firman yang keras menegur kita. Orang yang tanah hatinya baik akan terima dengan sukacita. Terima kasih saya ditegur. Itulah ciri kedewasaan. Kalau anak kecil dia makan permen terus dimarahi, anak itu bisa marah juga sama kita, ngambek. Ya kan? Masuk kamar banting pintu. Kenapa? Kesukaannya dilarang. Banyak orang yang masih suka sama dosa, ketika tegur firman Tuhan dia marah.
tanahnya belum gembur, tanahnya mungkin masih banyak batu, tanahnya mungkin ada semak duri, masih ingin menikmati yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, tanah yang subur itu, tanah yang gembur itu pasti memiliki ketersediaan air. Tanah yang baik pasti ketersediaan airnya cukup. Air bicara masalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Kita selalu terkoneksi dengan Roh Tuhan. Itu yang membuat kita, hidup kita bisa mudah diolah, tanah hati kita subur. Hasilnya berbuah karena dia bukan mendengar, bukan cuma mendengar, mengerti, tetapi juga menerima. Kita baca di dalam yang di Lukas 8 aja. Lukas 8 tolong dibacakan. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Mendengar, mengerti, menyimpan. Kadang-kala kita dengar, kita mengerti, tapi kita nggak simpan. Akhirnya yaitu wes bablas firman, lupa. Ketika ditanya minggu lalu firmannya tentang apa? Garuk-garuk kepala, apa ya? Pokoknya lucu, ya lucunya aja diingat kadang-kadang. Saya sedih kalau jemaat Tuhan, ya, hanya mengingat firman Tuhan khotbah yang lucunya aja diingat. Ya, lucu itu gak bikin rohanimu bertumbuh. Lucu itu hanya membuat saudara gak ngantuk, iya kan? Tapi sekali lagi yang lucu itu belum tentu membuat saudara bertumbuh. Tapi justru kadang-kala, ya, makanan yang keras itu yang membuat kita bertumbuh. Ya, ketika seseorang bayi bertumbuh menjadi kanak-kanak, makanannya berbeda. Usia 6 bulan ke atas sudah mulai bisa diperkenalkan dengan MPASI, makanan pengganti ASI, bubur bayi, ya kan? Apakah saudara yang sudah umurnya di atas 30 tahun tadi pagi sarapannya dengan bubur bayi? Aduh, Pak, gak nampol, Pak, gak kenyang, Pak. Kita perlu nutrisi yang lebih, kita perlu makanan-makanan yang keras. Kedewasaan kelewatan seorang kadang-kala perlu teguran, sekali waktu perlu cambukan, kadang-kala perlu bentakan oleh Tuhan, supaya kita tersadar, dan balik lagi ke jalan yang benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya kadang-kala saya jadi hamba Tuhan itu serba salah ya, karena memang hamba Tuhan itu artinya serba salah. Khotbah keras dibilang keras banget, gak ngertiin jemaat, nanti khotbahnya lembek-lembek, ya, tidak mendewasakan, ngantuk, jadi serba salah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mau punya hati yang baik atau tidak, itu aja pilihan. Karena bagaimana kondisi hatimu itu yang akan menentukan hidupmu jadi seperti apa. Kalau hatimu baik, maka pikiranmu baik. Kalau pikiranmu baik, perkataanmu juga akan perkataan yang baik. Dan perilakumu juga akan menjadi baik. Tapi kalau hatimu tidak baik, pikiranmu juga tidak baik. Dan itu akan terucap dengan kata-kata yang tidak baik. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mari periksa hati. Kita ada di posisi hati yang mana? Selagi masih ada kesempatan, yuk perbaiki tanah hati kita. Kalau masih ada batu, buang batu-batu dalam hidup. Apa batu-batu? Egois. Apalagi batu-batu? Kemarahan. Apalagi batu-batu? Kadang-kadang kita kalau ngobrol sama tuh dasar batu lu, ya kan? Suka gak ngomong begitu, ya kan? Suka kan dengar dasar batu kamu? Ya seperti itu kondisinya kalau hatimu berbatu-batu. Susah ngerti, susah bisa diberikan pemahaman. Atau mungkin
masih berada di posisi di pinggir jalan. Ya. Di pinggir jalan nggak akan pernah ada kehidupan di sana. Di sana akan gersang. Karena engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Harus pilih salah satu. Saudara yang dikasih Tuhan, kamu jadi tanah yang subur. Harus mendengar firman. Bagaimana mendengar firman? Ya fokus, dengerin. Jangan sambil dengar firman sambil main game. Jangan sambil dengar firman sambil chattingan. Jangan sambil dengar firman sambil perhatikan yang lain. Fokus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bukan cuma dengar. Dengar itu harus sampai pada taraf mengerti. Kalau belum mengerti, tanya. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa jemaat Tuhan di tempat ini gak ada yang pernah tanya. Ada yang tanya, tapi mungkin cuma 1% yang tanya. Dan saya mau katakan ada satu anak sekolah minggu yang kelas 2 selalu tanya sama saya, Pak, kenapa Petrus disalibnya terbalik? Bapaknya bilang sama saya, emang betul Pak, Petrus disalibnya terbalik? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak mau menyombongkan satu anak ini, tapi saya pastikan dia dapat informasi-informasi itu karena dia membaca. Kadang-kala dia tanyanya kadang-kala bikin saya juga bingung, saudara. Anak umur 2 tahun, anak kelas 2 SD, ya, bahkan dari kelas 1 dia suka tanya. Tanyanya kadang-kala saya bingung. Jawabnya saya harus pilihkan kata-kata yang sesuai dengan usianya. Coba Bapak Ibu, kalau anakmu yang umur 7-8 tahun tanya, Pak, saya baca Alkitab lalu ada kata bersetubuh. Bersetubuh itu apa Pak? Jawabnya gimana? Bingung kan? Bingungnya apa? Kita ngerti, tapi memilih kata-kata ke batas pengetahuannya dia. Saudara yang dikasih Tuhan, tanya. Kalau nggak ngerti, tanya. Kalau saudara tanya ke Halodoc bayar, tapi kalau tanya sama pendetamu nggak bayar. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kalau kita nggak ngerti firman, kita nggak akan tumbuh. Yang ngerti aja belum tentu tumbuh, apalagi yang tidak ngerti. Kenapa saya katakan yang ngerti belum tentu tumbuh? Ya kalau tidak melakukan kan percuma, nggak ada gunanya. Ngerti si firman Tuhan, ngerti. 1/10 itu harus dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Cuma sebatas ngerti belum cukup. Cukupnya kapan? Sampai kita melakukan. Poinnya itu kita dapat poin itu ketika kita melakukan. Nah, untuk melakukan langkahnya mendengar, mengerti, baru melakukan. Kalau nggak ngerti nanti melakukannya salah, kan begitu. Saya sudah melakukan Pak, saya sudah melakukan pelayanan, tapi nggak ngerti apa itu pelayanan. Ya pelayanannya salah. Ya kan? Pelayanan untuk dipuji, pelayanan untuk cari nama, bukan seperti itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mendengar, mengerti, menerima dan melakukan. Ya. Maka dikatakan di dalam Matius 13:23, ya, orang itu akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi tanah baik aja hasilnya masih ada kategori yang berbeda. Ada kategori 100 kali lipat, kategori 60 kali lipat, kategori 30 kali lipat. Dampaknya tiap orang itu berbeda. Ada yang sangat berdampak, ada yang berdampak, ada yang sedikit berdampak. Ini berbicara soal kemaksimalan hidup. Hidup yang maksimal bukan berarti tabungan paling banyak di antara yang lain. Tapi hidup yang maksimal adalah bagaimana hidup benar-benar bisa berdampak bagi orang. Terutama bagi orang yang satu atap dengan saudara. Bagi keluarga. Sudahkah hidupmu berdampak bagi keluarga? Saya pernah ngobrol dengan satu pengusaha. Pengusaha ini kan pasti punya karyawan. Dia bilang, Pak, saya punya masalah. Apa masalahnya? Itu Pak, karyawan saya namanya si A. Kenapa?
Iya, istrinya telepon saya. Kenapa Pak? Ada apa dengan istrinya? Apa gajinya? Enggak Pak. Istrinya telepon saya minta supaya suaminya disuruh lembur terus setiap hari. Nah, saya kan bingung ya Pak ya. Istri kan senang kalau suaminya pulang, tapi ini istrinya bilang, Pak kalau bisa suami saya suruh lembur Pak tiap hari Pak. Kalau perlu nginep di kantor aja nggak apa-apa Pak. Loh kenapa? Iya, karena kalau pulang pasti berantem sama istrinya. Kalau pulang kerja, jadi istrinya itu pingin lembur. Jadi suaminya pulang jam 10, jam 11, istrinya udah tidur, udah ketemu. Jadi dari itu aman Pak, damai katanya. Kalau dia lembur, rumah saya damai katanya. Waduh. Nah itu berarti mungkin di pekerjaan suaminya hebat, dia bisa diandalkan oleh bosnya. Tapi ketika di rumah, pengakuan istrinya sendiri seperti itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kapasitas kita bisa diperbesar, bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan terutama kita harus menjadi berkat, kita harus bisa dinikmati oleh orang-orang di dalam rumah kita, oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya. Jangan bangga ketika followermu di medsos berkata, wah saya diberkati dengan postingan Bapak Ibu, saya diberkati. Jangan bangga. Tanya, anakmu diberkati dengan hidupmu enggak? Tanya suamimu, suamimu diberkati dengan hidupmu enggak? Tanya istri, apakah istrimu diberkati dengan hidupmu enggak? Indikatornya di situ, saudara. Dimulai dari situ dulu. Ya. Kenapa? Ketika keluarga kuat, maka gereja juga akan kuat. Tapi kalau keluarga lemah, siap-siap bubar. Dan iblis itu ngincernya keluarga. Iblis itu ingin memporak-porandakan keluarga. Karena keluarga itu institusi yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Inisiatifnya Tuhan dalam pembentukan keluarga. Iblis nggak bisa head to head melawan Tuhan, melawan Allah. Iblis nggak bisa, udah jelas kalah. Maka kerjaan Allah dikerjain sama dia, dirusak. Gitu. Kalau saudara nggak bisa berantem sama tetanggamu, apa kebunnya diorak-arik, dirusak. Iblis itu bikinnya seperti itu. Nah kita jangan mau terjerat dengan tipu muslihat iblis seperti itu. Next. Ya. Kiranya ini satu pertanyaan yang hanya terdiri dari 2 kata, tapi cukup untuk membuat kita merenungkan hidup kita. Bagaimana hati kita? Apakah masih seperti pinggir jalan? Atau masih ada batu-batunya? Atau ada kekhawatiran, kenikmatan dunia yang menghimpit hidup kita? Mari kita tunduk kepala. Dan undang musik. Haleluya, haleluya. Mungkin saudara sudah terlalu sering dengar khotbah tentang 4 jenis hati. Mungkin saudara sudah begitu mengerti. Mungkin kalau saya panggil saudara ke depan untuk menjelaskan ulang, saudara bisa. Tapi firman Tuhan bukan hanya sampai dimengerti. Firman Tuhan harus sampai dilakukan. Poinnya adalah ketika kita bisa melakukan firman Tuhan. Haleluya. Dia juru selamat kita. Kalau hatimu masih ada batu, minta juru selamat itu membuat batu-batu di hidup. Kalau hidupmu masih banyak semak duri, masih banyak keinginan-keinginan untuk menikmati dunia, masih banyak kekhawatiran, berserulah kepada juru selamat. Maka dia akan membabat semua semak duri dalam hidup, supaya pertumbuhan imanmu tidak terganggu.
Yesus, Engkau Juru Selamat. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau wanita bintang pujian ini, kau pria berdoa. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam Janjinya adalah firman-Mu. Ada kemenangan ketika firman itu kita lakukan. selamanya kan ku Kasih nyatakan setianya Tuhan besar. besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau pria, Yesus, Engkau Juru Selamat. Yesus Engkau Juru Selamat. Mari sama-sama kita berdiri. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bersama-sama Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. terima kasih Tuhan. Kami sadar ketika kami tidak memiliki hati yang baik, maka pikiran kami juga tidak baik. Perkataan kami menjadi tidak baik. Dan pada akhirnya hidup kami tidak baik-baik saja. Dan di hadapan Sang Juru Selamat,
Pagi siang hari ini kami menghadapkan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Jamah hati kami. Berikan kami hati yang baru. Hati seorang murid yang mau mendengar, mau belajar, mau mengerti, mau menyimpan, dan mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau hidup kami berbuah. Kami mau hidup kami tidak seperti ini saja. Kami mau menjadi berkat bagi orang, terutama bagi keluarga kami. Dan kehadiran kami bisa memberkati. Tolonglah kami ya Juru Selamat. Mampukan kami untuk melakukan. Kami boleh membuang setiap batu-batu dalam hidup kami. Setiap keegoisan, kemarahan, dendam, kebencian, sakit hati, akar yang pahit. Kami buang itu semua pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau singkirkan itu dari hidup kami. Kami tidak mau dibelenggu oleh kepahitan lagi. Kami tidak mau dihimpit oleh kekhawatiran lagi. Kami mau punya tanah hati yang baik Tuhan. Setiap firman yang kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami lakukan, dan firman itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat dari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pegang tangan kami, tuntun kami dari hari ke hari. Kami menguasai roh jiwa tubuh kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Perasaan kami, emosi kami, Engkau yang pegang kendali atas semua. Biar pengendalian diri itu boleh kami capai. Terima kasih Tuhan. Kami mau berbuah, kami mau jadi berkat bagi orang lain. Kami mau hidup kami berdampak, dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bertobat deh yang cuman bilang amin di renungan pagi. Bertobat saudaraku. Firman, ayo kita bilang dulu ke temannya kiri kanan. Firman itu untuk saya. Firman itu untuk saya. Ayo ketok-ketok. Firman itu untuk saya. Jadi mulai besok pagi aminnya harus dibaca. Amin saudaraku. Amin. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Minta tolong untuk Ibu Ari untuk melayani kita dalam persembahan. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ada di tempat ini Tuhan hari ini karena kasih setia-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan yang masih ada tumbuh semak duri Tuhan, hati kami Tuhan yang masih tidak baik Tuhan, Kau singkirkan Tuhan semua penghalang-penghalang Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Pemikiran kami Tuhan Kau ubahkan Tuhan menjadi pemikiran seperti Engkau Tuhan, seperti yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, menggembalakan kami Tuhan domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hari ini belum bisa hadir di tempat ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka hari ini Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Engkau senantiasa ada dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga minggu depan Tuhan kembali mereka boleh datang ke tempat ini Tuhan, beribadah bersama dengan kami. Bapa yang baik, kami juga memberikan Tuhan sebagian daripada berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan, persembahan ini Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima Menyerahkan Bapak-Ibu diatur dalam tangan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya melayani sebagai pemimpin kelompok sel yang pun sekarang dan jeritan hatinya berkata dia tidak mampu. Dalam ketidakmampuan, dalam kelemahannya, maka kuasa Tuhan akan bekerja penuh dalam hidupnya. Andalkanlah Tuhan, mintalah hikmat daripadanya, maka dia akan memberikan. Dia akan memperlengkapi engkau dengan segala sesuatu yang kamu perlukan dalam tugas pelayananmu sebagai pemimpin kelompok sel. Aku impartasikan hati gembala kepada sini, sehingga kau bisa merangkul, mengayomi, membimbing saudara-saudaramu yang lain hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kesatukan dia dengan Pak Kiri dan Ibu Yuli untuk bersama-sama menjadi satu tim yang solid mengembangkan pelayanan di area Limojika. Kami percaya kekuatan dari Tuhan, kekurapan dari Tuhan melimpah atas kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Syukur. Sekalipun dunia tidak baik-baik saja, tetapi Engkau tetap baik dan selamanya baik bagi kami. Kami menyerahkan hidup seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya diberkatilah setiap usaha pekerjaan umat. Apapun yang dilakukan, Tuhan memberikan berkat. Dan biarlah mereka melakukannya semuanya di dalam takut akan Tuhan, sesuai firman Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan nafkah yang baik untuk kehidupan mereka. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini, yang sedang dalam perjalanan keluar kota, acara keluarga, apapun yang menjadi kesibukan mereka. Kami mohon anugerah-Mu tetap menjaga, melindungi mereka dari yang jahat, supaya mereka minggu yang akan datang boleh kembali bersama-sama beribadah dengan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bahwa pimpinan Bapak Prabowo Subianto kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan buat Pak Prabowo, berikan hikmat, kebijaksanaan untuk membawa negara ini terlepas dari setiap tantangan, setiap kesulitan. Biar hamba-Mu ini boleh diberikan hati untuk rakyatnya, dan seluruh pembantu-pembantunya, para menteri, staf khusus, mereka diberikan hati untuk peduli kepada rakyat dan memperjuangkan akan kesejahteraan rakyat Indonesia di seluruh bumi pertiwi ini. Kami berdoa untuk setiap kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RT RW, semua jajaran pemerintah bangsa kami hidup takut akan Tuhan. Dan mereka boleh membuka hati untuk memberi kesempatan bagi umat beribadah di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri, berkatilah mereka, diberkatilah keluarga mereka, sehingga mereka boleh senantiasa siap sedia mengamankan bangsa ini, menjaga ketertiban, menegakkan hukum sebagaimana semestinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan akan anak-anak kami yang sekolah di tingkat dasar, menengah, dan atas maupun perguruan tinggi. Diberkatilah mereka dalam studi mereka. Kiranya apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mereka mempersiapkan masa depan yang baik. Mereka memiliki semangat belajar yang tinggi. Hikmat dari Tuhan menyertai setiap mereka. Dan berkat dari Tuhan menyertai setiap orang tua. Dengan setiap orang tua diberikan kemampuan untuk mencukupi setiap kebutuhan pendidikan anak-anak. Dan orang tua juga mengambil peran menjadi pendidik, mendidik, mengajari anak-anaknya teristimewa di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kerinduan kami untuk kami memiliki tempat ibadah yang lebih baik, lebih permanen, diserahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun di pembangunan untuk boleh menemukan tempat itu, sehingga kami bisa lebih leluasa menjalankan setiap program-program gereja ke depannya.
Kami bersyukur untuk tempat ini, Ruko Rekrut A10. Kami serahkan Ibu Limina sebagai pemilik ruko, diberkatilah Ibu ini, supaya Ibu ini terus boleh mensupport kami dengan memberikan tempat, memberikan harga yang terbaik, supaya kami boleh tetap beribadah tanpa gangguan. Lingkungan di area Ruko Rekrut, Tuhan memberkati, security, tugas parkir, semuanya diberkati oleh Tuhan. Supaya kami boleh bersama-sama hidup bersama dalam rukun, dalam toleransi yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami percaya Engkau yang akan mengikat kami dengan ikatan tali kasih Tuhan. Karena kami adalah satu keluarga. Keluarga GBT Impactful Community di atas. Yang pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Pemain musik, worship leader, singer, kolektan, pendoa syafaat, guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka. Pakai mereka lebih lagi. Pakai mereka menjadi lebih maksimal untuk melayani jiwa-jiwa, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya setiap talenta yang mereka miliki boleh dikembangkan dengan lebih lagi. Tuhan juga tambahkan jiwa-jiwa bersama-sama dengan kami melayani dalam keluarga Impactful Community. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, buka hatimu dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga. Di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan persekutuan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.